Abangnya belum nampak. Belum ya? Mungkin masih nyebrang di Selat Sunda kali, Bu. Ya, mudah-mudahan lagi pakai jas. Tampak semua ya. Oke, di sesi 2 ini saya akan membahas topik mengenai komunikasi kreatif, yaitu sebuah teknik komunikasi pemimpin yang berpengaruh. Jadi ketika tadi Mas Sugeng sudah cerita bagaimana kita menjadi karyawan yang bertumbuh dan bermakna, maka karyawan ini kan ketika tumbuh dia akan menjadi seorang pimpinan, ya, menjadi seorang leader dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, hubungan antara bawahan, atasan, ini perlu adanya komunikasi dan bahkan kita berinteraksi setiap hari dengan orang. Ya. Dan saya juga berikan apresiasi kepada kakak-kakak semua yang telah menyempatkan diri hadir pada hari ini untuk mendengarkan kami berdua, Mas Sugeng dan saya, dalam sesi yang luar biasa hari ini. Dan mudah-mudahan 2 topik ini bisa membuka wawasan kita dan menginspirasi kita bersama, khususnya saya sendiri dan umumnya kakak-kakak sekalian. Dan berikutnya mari kita juga doakan rekan-rekan kita yang mungkin masih dalam kurang sehat atau sedang ditimpa bencana, ya, dan kita semua juga selalu diberikan kesehatan, berkah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya izin memperkenalkan diri dulu. Kok nggak jalan? Oke. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nizar Dangkua, ya. Tapi jangan dipanggil Nizar Bangkuang, ya. Karena kalau Bangkuang nanti dirujak sama Bapak kakak-kakak sekalian. Ya, jadi jangan ketuker Nizar Dangkua dengan Bangkuang. Ya, saya seorang komunikasi kreatif trainer dan juga saya mempunyai sertifikasi leadership and self growth coach. Dan juga saya seorang penulis pemula, ya. Jadi 2 buku antologi saya ada Ketika Slide Berbicara dan juga Keajaiban Cinta. Tadi Mas Sugeng juga sempat menyampaikan Keajaiban Cinta ini kita ada bersama sekitar 40 sampai 50 penulis bergabung menulis 1 buku. Ya, ini perkenalan singkat saya, dan saya akan membawakan materi yang terkait dengan komunikasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang sebenarnya, saya ingin mengajak kakak-kakak sekalian untuk mengembara, ya, mengembara dulu. Ya, kita mengembara dulu, dan saya minta coba siapkan selembar kertas putih, ya, selembar kertas putih dan juga alat tulis. Ya, ayo siapkan. Jika sudah siap, tolong tulis di kolom chat supaya nanti kita bisa memulai sesi pengembaraan kita di pagi ini, pagi menjelang siang ini. Ya, kertas HVS kah atau buku kah? Ya, untuk kita sedikit mengembara petualangan ini sebelum memulai masuk ke materi yang sesungguhnya. Udah siap kakak-kakak? Siap. Siap. Siap, ya. Oke, sekarang ikuti instruksi yang saya berikan, ya. Yang pertama, coba gambarkan sebuah lingkaran dengan diameter 6 cm di tengah-tengah kertas kakak-kakak sekalian. Sudah? Sudah. Oke. Berikutnya, tolong gambarkan segitiga sama kaki di pojok kiri lingkaran yang sudah kakak-kakak gambar. Pojok kiri.
Ya, ikuti perintahnya dan kakak-kakak silakan gambar. Sudah? Kiri atas apa kiri bawah apa kiri tengah, Pak? Pojok kiri. Kiri bawah. Sama kaki ya, Bang ya? Ya, segitiga sama kaki. Sudah? Dah. Oke, berikutnya tolong gambarkan sebuah garis yang memotong lingkaran dan segitiga tersebut dengan kemiringan 60 cm. 60 derajat. Iya, 60 derajat, maaf. Makasih, sudah dikoreksi. Jadi bingung. 60 derajat. Diulang instruksinya, Pak. Pak, itu motongnya dari atas Diulang bawah, instruksinya, Pak. kanan kiri, apa sudut gini? Sorry. Ini instruksinya. Jadi dengarkan baik-baik instruksinya ya, Ya. kakak-kakak semua. Tolong gambarkan sebuah garis ya yang memotong lingkaran dan segitiga dengan kemiringan 60 derajat. Sudah? Sudah. Kalau sudah, saya minta open cam, ya. Tolong tunjukkan gambar-gambar yang sudah kakak-kakak gambar semua. Untuk yang mungkin tidak terlihat seperti Mbak, ya, virtual background-nya dimatiin dulu, Mbak. Oke, Dokter Eni kurang maju, Dok, nggak kelihatan. Oke, Mbak Sylvia. Oke, Pak Iswandi. Oke, Mas Geng. Kayaknya perlu dimatiin dulu, Mas Geng, virtual background-nya. Dikira-kira aja kan, Bang, ukurannya? Ya, tadi yang saya sebut cuma 6 cm. ukuran lingkaran saja. Mana Mas Geng? Gambarnya. Oke. Nah, kalau dilihat ya kakak-kakak sekalian, apa yang kakak-kakak gambar sama nggak? Beda. Beda ya? Beda-beda. Beda-beda. Beda-beda ya. Padahal instruksinya sama nggak? Sama. Sama. Sama ya. Jadi gambar lingkaran dengan ukuran 6 cm di tengah kertas, terus gambar segitiga sama kaki di pojok kiri lingkaran, ya, dan gambar garis dengan kemiringan 60 derajat yang memotong lingkaran dan segitiga. Pertanyaannya, kakak-kakak sekalian, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Penafsiran apa ya? Penafsiran. Beda persepsi. Interpretasinya beda-beda. Presentasinya beda-beda. Coba Mbak Ayu dulu, Mbak. Persepsinya beda-beda tuh kenapa, Mbak? Bisa dijelaskan nggak? Tadi kalau yang paling jelas kan di tengah kertas 6 cm diameter gitu ya. Kalau itu tergantung gede kecilnya kertas. Terus kalau 6 cm-nya jelas. Yang paling jelas dari semua instruksi hanya itu, Pak. Selain itu segitiga sebelah kiri atas, kiri bawah, segitiganya setengah lingkaran atau seperempat lingkaran. Nah, jadi imajinasi saya ya pokoknya seperempat dari bagian lingkaran itu.
terus sudutnya itu miring ke kanan atau ke kiri gitu Pak. Jadi kayak tergantung imajinasi kita sama experience kita terkait gambar-gambar kali ya Pak. Saya kebetulan kurang kreatif gitu. Jadi Ya, tak ada. luar biasa Mbak Ayu. Mas Amri mungkin bisa kasih insight-nya. Apa? Masih di Masih mute, Mas. mute Unmute dulu, Mas. speakernya Mas Amri. Mas Amri belum di unmute. Oh ya, Ya. maaf. Untuk instruksinya mungkin sudah jelas, tapi persepsinya masing-masing kan beda, Pak. Tadi yang pertama yang paling jelas, dengan menggambar lingkaran dengan diameter kurang lebih 6 cm. Kemudian yang kedua adalah menggambar segitiga sama kaki di sudut lingkaran. Saya tadi memaknainya apakah lingkaran mempunyai sudut, gitu kan. Jadi nggak saya gambar, karena bingung mau ditaruh di sudut mana. Ya. Iya. Oke. Terima Luar kasih. biasa, Masya Allah Mas Amri. Oke, Mas Gang, gimana Mas Gang? Ya apa ya, saya gambar sesuai persepsi saya gitu. Ternyata persepsi orang beda-beda jadinya gitu. Iya. Persepsi orang beda-beda ya. Terima kasih Mas Gang. Bu Helwia, Kak Helwia mungkin? Iya, sama juga. Saya gambar instruksi yang paling pas itu kan yang pertama, gambar lingkaran di tengah-tengah kira-kira diameter 6 cm. Ya. Segitiga sama kakinya di pojok kiri, saya letakkan di pojok kiri bawah. Terus dipotong garis segitiganya sama lingkarannya kira-kira dengan kemiringan 60 cm. Nah, seperti itu persepsi saya. Persepsi kita memang berbeda. Jadi dalam hal ini memang menerjemahkan pesan yang disampaikan oleh komunikator itu berbeda-beda nampaknya, Pak. Oke, Mungkin, Pak. luar biasa Kak Helwia. Mungkin senior kita nih, Bapak Untung. Iya. Sama lah dengan yang lain ya Pak. Pak Nizar, gimana suaranya? Kena nggak? Sampai Jelas. suaranya? Jelas Pak. Jelas, ya. Instruksi jelas, ya kan? Apa yang disampaikan oleh Pak Nizar. Buat lingkaran dengan diameter 6 cm. Oke, saya ikutin. Buat segitiga, saya ikutin. Nah, kalau terakhir saya lihat dari gambar teman-teman semua yang hadir di sini, itu kok beda-beda ya. Jadi emang masing-masing orang tadi memang dari persepsinya yang berbeda-beda pula. Jadi ya masing-masing orang punya persepsi masing-masing sih. Nah, gitu sih yang saya lihat sih. Nih contohnya, coba saya gambar. Kelihatan nggak Pak Nizar? Maju dikit Pak. Ke atas. Ke atas, ke atas. Dorong ke atas. Ya. Ah, ya. Kelihatan Pak. Nah. Oke. Nah. Yap. Tadi juga ada yang segitiga agak di luar, agak di sudut. Wah, iya. Semuanya memang punya persepsi masing-masing lah. Gitu. Iya, iya. Ya. Oke, setuju Pak Untung dan kakak-kakak semua. Pertanyaannya adalah, seringkah kita mengalami hal itu di kehidupan sehari-hari? Sering. Sering ya? Ini kan Lumayan, Pak. Sering Pak banget. Nizar. Sering banget. sering Jadi apa banget yang kita mau? bahkan. Ya. Apalagi kita semua, kakak-kakak semua kan adalah seorang pemimpin. Ya. Seorang pemimpin tadi karyawan bertumbuh promosi menjadi seorang pemimpin. Baik di keluarga, organisasi, bahkan perusahaan. Ya. Sekarang kita bayangkan apa yang terjadi jika komunikasi terjadi seperti yang tadi itu. Arahan nggak dijalankan dengan pas, jadi goals-nya melenceng, apa lebih lama tercapai gitu loh Pak. Jadi terlalu lebar dan lain-lain. Arahan tidak jelas sehingga goal tidak tercapai. Ya. Ada lagi? Bapak Surabaya. Kesalahan diindikasikan kesalahan dapat diindikasikan dari datangnya respon yang tidak sesuai dengan maksud pembicara. Oke, Mbak Eva. Ya, jadi satu lagi Pak, Saya arahnya kurang tim spesifik, Pak. jadi bingung, timnya jadi bingung. Kayak saya tadi ngikutinnya jadi bingung gitu malah.
Timnya jadi bingung ya. Nanti nyari yang jelas-jelas. Iya kan, jadi akhirnya yang terjadi adalah pemimpin pengennya A, ya kan? Anggota tim pengennya B, atau pemimpin pengennya B, anggota tim pengennya A, ya enggak? Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau begitu caranya, timnya bagaimana? Tidak sinergis, Pak. Tidak sinergi, berjalan Kacau. kacau. Jalan sendiri-sendiri akhirnya. Sendiri-sendiri. Berjalan sendiri-sendiri. Saya pengen ke timur, yang satu pengen ke barat, yang satu lagi pengen ke utara. Ya enggak? Ya kan? Jadi ketika kalau tadi dihubungkan dengan materinya Mas Gang, ya, udah bertumbuh nih karyawan, udah jadi karyawan bermakna nih gitu. Tapi hubungan komunikasinya dengan atasannya seperti tadi. Apa yang terjadi dengan organisasi itu? Apa nih kakak-kakak yang terjadi selain berjalan sendiri-sendiri tadi, silo, akhirnya apa? Yang terjadi baik terhadap pemimpinnya maupun anggota tim. Tidak solid, Pak. Solid lah. Tidak satu solid, tujuan. ya. Tidak satu tidak tujuan. tercapai. Tujuan Goalnya tidak tercapai, Pak Nizar. Iya. Goalnya tidak tercapai. Iya. Oke, tujuan tidak tercapai. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana supaya pemimpin dan anggota yang dipimpin itu bisa sejalan, dihubungkan dengan komunikasi. Jadilah pendengar yang aktif, tuangkan waktu untuk memahami pesan, jangan cepat berasumsi apalagi menggunakan persepsi pribadi, jangan menginterupsi. Mungkin itu. Oke, luar biasa Mbak Eva. Nih, Mbak Eva nih kayaknya business owner nih ya. Paham betul harus bagaimana gitu ya. Makasih Mbak Eva. Oke, jadi Tambahan satu Pak Nizar. Ya. Evaluasi yang disampaikan oleh dokter tadi itu, oleh yang pertama tadi, evaluasi itu kan sudah pendengar yang bagus segala macam. Itu kalau nggak dievaluasi, misalkan ya kayak morning talk lah kan gitu. Ya. Selama-lama 5 menit, yuk kita evaluasi masing-masing. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Jadi kalau kita semuanya udah yang tadi disampaikan, kalau nggak kita evaluasi, ya kita goalnya nggak akan tercapai. ya, luar biasa Pak Untung. Ya, oke. Jadi artinya apa yang harus kita benahi di sini? Komunikasi, Pak. Komunikasi. Dan ternyata kalau dengan cara ini, komunikasi ini menurut kakak-kakak sekalian mudah atau sulit? Gak bisa gampang. Tapi Gampang-gampang sulit. Gampang-gampang sulit. Terlihat gampang, Lagi sulitnya sekali tapi nih. sulit. Atau gampang-gampang sulit. Iya, gampang-gampang sulit. Betul. Saya juga punya cerita, kakak-kakak sekalian. Jadi, saya pernah mempunyai seorang atasan, ya, yang menurut rekan-rekan mungkin bahkan satu kantor. Ini orang tipikal sulit banget, sulit dimengerti, orangnya pelin-pelan, ya, komunikasinya nggak pas sama anak buah. Anak buah pun merasa wah gimana lah. Suatu hari akhirnya saya saya diminta untuk pindah atau mutasi dan bahkan menjadi anak buah beliau. Suatu saat saya dipanggil. Jar, sini. Ya bos, ada apa? Ini, bantu saya. Ya, ada yang bisa dibantu apa nih bos? Tolong kamu buat planning untuk A, B, C. Oh siap bos. Caranya gimana bos? Caranya bla 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 bla, jelasin nanti. Tapi saat itu saya tidak mencatat.
Saya dengarkan, saya masukin ke dalam kepala. Saya tanya, bos, waktunya berapa lama? 1 minggu. Siap, laksanakan. Ya. 1 minggu kemudian saya balik. Siang bos, tugas selesai. Saya kasih ke beliau. Apa ternyata tanggapan beliau? Salah, John. Bukan ini yang saya minta. Loh, kan bos yang minta ada 3 poin. Dan ini saya udah kerjakan lengkap semua. Enggak, saya minta begini. Ya, coba jadi apa yang salah? Ini salah semua. Tolong jelasin lagi, bos. Apa yang nah, buatnya begini. Oke, saya revisi, bos. Waktunya berapa lama, bos? Saya kasih seminggu lagi. Singkat cerita, balik lagi nih saya seminggu. Ya, balik seminggu, saya kasih sama beliau, dibilang salah, Jar. Aduh, saya kesel, saya pondok udah 2 kali, 2 minggu berturut-turut masih bilang salah. Padahal dia yang memberi instruksi. Akhirnya, saking keselnya, saya bilang gini, bos, udahlah, bos tulis deh di kertas. Apa yang harus saya kerjain? Tulislah dia di kertas. Oke, saya kerjain, bosnya. Saya revisi. Berapa hari, bos? Harus selesai. Kasih seminggu lagi deh. Oke. Singkat cerita lagi, balik lagi saya. Minggu ketiga. Apa kata beliau? Bisa ditebak, teman-teman? Berarti udah benar. Hah? Salah. Oh, salah. Salah, Jar. Katanya. Bos, kok bisa salah? Ini loh, bos. Saya kertas yang dia tulis sendiri, itu saya bawa dan saya tunjukin. Bos, nih yang bos minta. Terus dia bilang apa? Ini yang saya minta ini ya? Iya, bos sendiri yang nulis. Saya bilang gitu. Saya cuma ngerjain apa yang bos minta. Ya udah deh, saya terima. 3 minggu, kakak-kakak sekalian. Harus menyelesaikan tugas yang instruksinya gak jelas, berbeda-beda. Begitu kita selesaiin, kita serahkan, salah. Akhirnya saya jadi tahu dengan beliau, kalau beliau memberikan tugas, harus minta catatan. Catat. Dicatat, saya bawa pulang. Itu ceritanya. Jadi komunikasi benar kata kakak-kakak sekalian. Sesuatu yang susah-susah gampang. Ya. Jadi itu insight yang bisa kita ambil dari permainan yang cukup sederhana, tetapi insightful. Ternyata komunikasi itu tidaklah semudah apa yang kita bayangkan. Oke. Kalau kakak-kakak sekalian melihat gambar di depan ini, apa yang terbayang oleh kakak-kakak sekalian? Ini gambar orang lagi ngapain sih? Cermin. Cermin Kak. Lagi bercermin. Ya, ada tulisannya cermin di situ. Oh, ada tulisannya cermin di situ ya. Ya. Oke. Nah, ketika kita bercermin, apa yang kita lihat? Ya, refleksi diri sendiri. Sesuai pantulannya. Bayangan diri, bayangan yang ada di Refleksi kita sendiri, bayangan kita sendiri. Ada apa dengan bayangan kita sendiri? Sesuaikah bayangan kita dengan diri kita sendiri? Baik. Sesuai. Tidak. Tidak. Wah, menarik itu. Siapa tadi yang bilang tidak? Coba dijelaskan alasannya. Karena yang ada di cermin itu berbanding terbalik dengan apa yang ada di diri kita. Oke. Berbanding terbalik ya.
Betul, Jadi yang betul. kanan di Yang sana. kanan ya sebelah kiri yang kanan kayak gitu. Oke, berbanding terbalik. Apalagi yang bisa kita lihat dari gambar berikut cermin tadi? Apa yang kakak-kakak sekalian bisa dapatkan? Kalau menurut posisi tadi memang berbanding terbalik ya, kanan ke kiri, kiri ke kanan. Tapi sebenarnya kalau refleksi diri, apa yang ada di cermin itu harusnya merefleksikan diri kita seutuhnya, demikian ya kan, Coach? Merefleksi. Ya. Karena apa yang di cermin itu merefleksikan diri kita atau merupakan pantulan dari diri kita sendiri. Memang kalau secara posisi berbeda ya, karena di cermin itu kan kita berhadap-hadapan, kanan ke kiri, kiri ke kanan itu Ya. harusnya mencerminkan kita, begitu. Oke. Ini menarik nih, Kak Helvia. Merefleksikan diri, ya. Merefleksikan diri secara utuh, ya. Pertanyaannya, Kak Helvia, mungkinkah refleksi yang ada di cermin itu tidak menggambarkan diri kita seutuhnya? Kalau dari tampilan apa namanya, tampilan secara fisiknya kan memang secara utuh. Kalau di sebalik itu secara metafisik tentu mungkin saja tampilan di cermin itu tidak menampilkan diri kita sendiri, karena kalau kita di cermin kan secara yang kita lihat itu hanya fisiknya saja kan, demikian. Nizar. Oke, hanya fisiknya saja. Oke, Kayu. Tambahan dikit Pak Nizar ya. Kalau saya simple ya Pak berpikirnya, kalau ngaca itu melihat yang pertama nih, kalau saya lagi dandan, oh jerawatnya nggak kelihatan, jadi koreksi diri ya. Kalau lagi pagi-pagi baru mandi belum dandan gitu, oh ini yang perlu diperbaiki gitu ya, ini yang perlu diratain gitu ya. Itu dalam hal secara harafiah, secara nyata gitu. Tapi kalau dalam hal sikap-sikap pun kadang-kadang melihat gitu ya, oke saya tersenyum, saya bahagia. Tapi apa itu memang sudah menggambarkan saya yang sesungguhnya misalnya gitu. Apakah hasil itu sesuai dengan saya yang harapkan dan lain-lain. Jadi review diri sendiri juga sih Pak kadang-kadang gitu. Jadi dengan bercermin melihat apa yang belum sempurna, apa yang udah bagus dan tetap harus dipertahankan. Oke, luar biasa Kayu. Ada lagi tuh kakak-kakak sekalian? Pak Nizar. Ya, Mas Amri. Ya, kalau dari saya, cermin itu sebagai introspeksi fisik, Pak ya. Karena kita kan tidak bisa melihat diri kita sendiri. Oke. Sebagai media atau alat bantu untuk introspeksi secara fisik. Yap. Karena kita kan nggak mungkin ngelihat ke belakang gitu kan. Jadi kita membutuhkan cermin. Tentu dengan kondisi, ada salah satu kondisi di mana kiri menjadi kanan dan kanan menjadi kiri. Ya. Tetapi ada mungkin saya ambil maknanya ketika kita butuh cermin terhadap sikap, kemudian apa yang tidak tampak di cermin, ya kita harus kembali ke diri kita sendiri, perilaku kita seperti apa, kemudian sikap kita seperti apa gitu. Itu untuk sebagai cerminannya. Jadi cermin tidak hanya semata-mata bentuk kaca yang bisa memantulkan bayangan kita. Tapi ada juga cermin bagaimana kita untuk melihat diri kita sendiri secara perilaku gitu, lebih objektif mungkin tanpa penilaian orang lain gitu. Terima kasih. Oke, siap, makasih Kak Amri. Oke, kalau cerminan ini tadi kita hubungkan dengan sebelumnya, permainan sebelumnya, di mana tadi kita permainan gambar, ya. Pak Untung gambarnya seperti itu, Kak Helvia seperti itu, Kak Ayu seperti itu, Kak Amri seperti itu. Apakah anggota tim kita itu salah? Apakah Kak Amri salah? Tidak. Apakah Pak Untung salah? Tidak. Dan tidak. Ya. Kalau tidak, bisakah kita sebagai seorang pemimpin menyalahkan mereka?
Tidak. Tidak. Karena apa? Karena kita yang nggak jelas. Enggak. Tergantung situasi nantinya, tergantung egonya kita. Kadang-kadang gue juga nyalain mereka gitu. Kalau gue lagi nggak mood. Situasi. Mungkin kadang-kadang gini Pak, kadang-kadang Iya. boleh kan ada sesi Terus sih bertanya kayak kayak tadi kan menanyakan Pak sebelah mana segitiga, ada aku hubungin sama yang Pak Sugeng tadi ya, curiously gitu. Jadi kayak rasa ingin tahunya juga tinggi. Kalau nggak jelas tuh mestinya tim nanya gitu. Kadang-kadang kita pinginnya kayak gitu Pak, tapi kan nggak semua yang kita kasih instruksi berani bertanya atau mungkin mau, atau mungkin memang rasa keingintahuannya kurang gitu. Dan nanti digabungin nih materinya Pak Sugeng sama Pak Rizal. Oh, Oke, Pak. harus. Karena ini kan mempunyai korelasi yang tidak bisa dipisahkan. Ya, Mas Iswandi juga luar biasa tadi pendapatnya ya. Ya, jadi kita sebagai leader tidak bisa menyalahkan mereka karena mereka melakukan sesuatu itu berdasarkan persepsinya. Sementara kita sebagai pemimpin punya persepsi sendiri. Jadi pemimpinnya benar ya anak buahnya pun juga benar. Nah, kalau dihubungkan dengan cermin ini, bagaimana hubungan antara pimpinan dan anggota tim? Ada yang bisa menghubungkan? Kalau boleh jawab di sini, kalau dari cermin ini ya kita gambarkan dengan permainan di awal tadi, seharusnya sih match. Apa yang dilihat di cermin itu matching dengan apa yang harusnya terjadi gitu loh. Nah, tapi kalau dilihat kalau terjadi kejadian di awal tadi kita hubungkan dengan cermin di sini, berarti ada sesuatu yang putus antara kita dengan cermin. Dengan gambaran tadi gitu. Artinya ada sesuatu yang harus kita perbaiki di sini gitu. Gitu kan kira-kira. Siap, terima kasih Mas Iswandi. Ya, jadi cermin ya, kalau kita melihat cermin, prinsip pertama yang harus kita dan utama menurut saya, pemimpin itu, anak buah itu adalah cerminan dari pemimpin. Benar nggak? Benar apa benar? Benar. Setuju. Benar. Setuju ya? Betul banget. Setuju. Jadi kalau anak buahnya nggak benar, siapa yang nggak benar? Pemimpinnya. Pemimpinnya. Tapi kalau anak buahnya benar, pemimpinnya gimana? Benar. Biasa aja pemimpinnya. Belum tentu pemimpinnya benar. Belum tentu benar ya. Betul, belum tentu. Biasa aja. Jadi artinya kita harus juga merefleksikan diri ya. Dengan cermin ini sebelum kita tadi ke prinsip pertama dan utama bahwa pemimpin anggota tim itu adalah cerminan dari pimpinannya. Coba refleksikan diri dulu kita di depan cermin. Tadi yang seperti Kak Helwia bilang bahwa cermin itu adalah refleksi seutuhnya kita sebagai seorang manusia. Ketika misalkan kita di depan cermin kita senyum, benarkah senyum itu senyum yang berasal dari dalam hati? Iya, benar. Atau sekedar cuma pemanis? Iya. Bahagia itu bahagia yang keluar dari dalam atau bahagia yang cuma sebagai pemanis? Ya. Nah, di komunikasi itu perlu banget. Perlu atau perlu banget? Perlu banget. Perlu banget. Perlu banget. Perlu banget. Perlu banget. Jadi kita sepakat nggak nih bahwa komunikasi itu gampang-gampang susah atau perlu dipelajari? Ya, dua-duanya gampang-gampang susah. Perlu banget dipelajari. Perlu dipelajari. Perlu banget dipelajari. Bukan hanya sekedar ngomong doang, ya nggak? Iya. Benar. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah paham betul kenapa kita harus belajar sebuah teknik komunikasi yang bisa membuat kita dengan orang lain bisa satu pemahaman, satu goal, ya, antara anggota tim dan leadernya.
Oke, kalau saya ingin bertanya kepada kakak-kakak sekalian, kalau kita skala nih ya, angka 1 adalah sangat buruk, 10 adalah sangat baik, di level berapakah kemampuan komunikasi kakak-kakak sekalian? Silakan di kolom chat, tulis di kolom chat. 7 ya Pak Iswandi. Oke. Berapa lagi? 7 deh. 6, 7, 8, 6. Ya, untuk yang 6 boleh sharing. Kenapa hanya 6 levelnya? Yang 6 di sini Kak Laila, boleh sharing Kak? Kak Laila, halo. Nggak ada? Belum ada Kak Laila? Atau Kak Nursam Effendi? Boleh sharing kenapa levelnya baru 6? Ada Pak Nursam? Atau lagi ada kesibukan? Oke. Atau gini saya tanyakan. Apa yang membuat kakak-kakak sekalian menuliskan kemampuan komunikasinya baru segitu? Kondisi ini Coach, kadang-kadang kondisi emosi kita yang pada saat bisa kadang-kadang level kita itu di 8 di 9. Tapi pada saat kondisi mental kita atau kondisi ini kita kurang mood, terkadang itu juga bisa menurun juga itu kemampuan kita. Seperti itu pengalaman saya. Oke, jadi tergantung situasi dan kondisi ya, Mas Iswandi ya. Kalau saya ini Pak, kadang-kadang apa yang direncanakan udah disusun gitu ya, tapi ke distract gitu Pak sama beberapa pertanyaan atau bahkan beberapa karakter tim gitu ya, yang kan ada yang positif, ada yang kurang masih perlu dipandu gitu ya. Nah itu bisa mendistract dan akhirnya komunikasinya hanya menyelesaikan tim yang kurang produktif ini gitu. Padahal harusnya secara utuh rangkaiannya itu sesuai rencana awal. Biasanya kayak gitu sih Pak. Oke, luar biasa Kayu. Ya, jadi kemampuan komunikasi ini makin menguatkan kita bahwa keterampilan komunikasi itu perlu kita pelajari dan kita latih. Ya. Nah, kalau kita ini ada satu kondisi ya. Berapa persen waktu kita habiskan dalam satu hari melakukan komunikasi? Ternyata menurut sebuah survei dari waktu 24 jam itu 75% itu kita gunakan untuk melakukan komunikasi. Pertanyaannya adalah kalau 3/4 hari waktu kita digunakan untuk komunikasi, penting nggak nih komunikasi? Penting atau penting banget? Penting banget. Sangat penting. Penting bingit. Penting bingit ya. Nah, kalau sudah penting bingit, saya akan mengajak kali ini untuk makin meyakinkan kakak-kakak sekalian bahwa kita harus belajar keterampilan komunikasi. Nah, ada suatu quotes yang mengatakan bahwa communication to a relation is like oxygen, is to life, without it, it dies. Jadi komunikasi ini itu ibarat oksigen untuk kehidupan. Jadi kalau kakak-kakak sekalian tidak melakukan komunikasi, ya artinya mati. Ya, itu dari Tony Agaskin Jr. Ya, beliau seorang pakar komunikasi ya. Itu mengatakan seperti itu. Jadi berkomunikasilah, latihlah. Nah, kemudian dari Dr. William Edward Deming, ini seorang ahli statistik, seorang profesor ahli statistik dan matematik, dan bahkan beliau berjasa itu dalam
revolusi industri di Jepang. Ya, dia pakar dalam manajemen quality. Dia mengatakan bahwa kegagalan pemimpin karena komunikasi itu adalah kegagalan pemimpin itu disebabkan karena kegagalan dalam berkomunikasi. Pertanyaannya, berapa persen kegagalan seorang pemimpin yang disebabkan oleh komunikasi? Ada yang tahu? Dan menurut penelitian Dr. Edward Deming, ternyata kegagalan seorang pemimpin yang disebabkan oleh komunikasi itu 90%, kakak sekalian. Artinya besar. Kegagalan seorang pemimpin yang diakibatkan hanya karena kegagalan komunikasi itu 90%. Jadi makin meyakinkan kita harus belajar tentang ini. Nah, jadi saya ingin mengenalkan kepada kakak-kakak sekalian bahwa ada sebuah teknik komunikasi yang saya namakan komunikasi kreatif. Yaitu sebuah teknik komunikasi efektif ya untuk ciptakan pemimpin berpengaruh bagi anggota tim atau sebuah organisasi. Apa itu komunikasi kreatif? Ini setelah saya mendalami, meresume, mengambil referensi sana-sini, akhirnya saya menemukan formulasi ini. Kreatif. Yang pertama adalah karakter, kedua respon, ketiga empati, keempat aktif mendengar, T-nya adalah tatap mata, I-nya intimasi, F-nya adalah feeling positif. Karena waktu yang terbatas, ya, Mas Rofi udah ngedipin saya nih, gitu kan? Jadi saya akan sedikit membahas terkait yang karakter. Ya. Jadi karakter. Nah, kalau kita coba telaah ya, rekan-rekan sekalian, bagaimana cara kita mengetahui karakter kita yang sebenarnya? Ya, banyak metode, banyak alat tes yang bisa kita gunakan. Di antaranya ada 6 di sini yang saya perlihatkan. Mulai dari DISC, ada MBTI, ada Adversity Question, ada VAK, ada Six Thinking Hat, dan ada Stephen. Semua bisa kita pakai untuk mengenal bagaimana karakter kita. Tapi izinkan saya, dari ke-6 ini, ya, saya lebih memilih menggunakan pendekatan Stephen. Karena apa? Karena pendekatan Stephen itu mengenali karakter setiap individu melalui dominasi otak. Ya, di mana di Stephen itu dibagi menjadi sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Seperti apa? Dan nanti kita bahas sekilas. Jadi caranya ya untuk mengenali karakter dan paham, ya kita harus paham dulu, kenali dulu. Caranya apa? Bagaimana caranya kita mengenali karakter orang? Ada yang bisa berbagi terkait mengenali karakter? Kak Helwia? Mungkin karena kita selalu berkomunikasi atau saling bercerita dengan orang tersebut. Jadi kita mengerti, memahami dengan karakter yang dimilikinya. Jadi mungkin itu salah satunya, Coach. Jadi sering bercerita mungkin ya. Iya, berdiskusi, sehingga akhirnya kita bisa paham. Ada lagi teman-teman? Pak Nizar, boleh sharing Pak Nizar? Oh boleh, Untung silakan. Oke, Pak Nizar, sharing sedikitnya ya. Ini pengalaman. Pak Nizar juga dulu pengalaman sampai 4 kali minggu ya ditolak oleh atasan, betul? Halo Pak Nizar. Ya lanjut Pak. Nah, pengalaman saya itu yang tadi sampaikan Ibu tadi,
itu memang betul. Kita punya parameter atau karakter dari masing-masing atasan. Nah, saya sudah catat masing-masing yang ada saat saya kerja di United Tractors. Itu masing-masing BOD, itu saya punya masing-masing keinginannya dan karakternya. Contoh, saya harus, kalau saya ketemu Pak Laudi misalkan, oh dia maunya gini. Saya ketemu dengan Pak Dwi Priadi, maunya begini. Mau ketemu dengan Pak Joko Pranoto, maunya begini. Jadi pada saat saya misalkan mau presentasi di BOD, dikasih waktu 15 menit, nggak sampai 15 menit presentasi saya udah selesai. Dia cuma nanya, Tung, kamu sudah ke Pak Jeffrey? Sudah Pak. Kamu sudah ke Pak siapa lagi, ke misalkan ke Pak Finance? Sudah Pak. Ke minta orang people? Sudah Pak. Ya sudah kalau gitu udah semuanya. Oh, udah. Jadi saya masing-masing catat tuh yang Ibu tanyakan, yang Ibu ngomong tadi tuh. Saya catat tuh masing-masing BOD punya parameter atau keinginan atau karakter berbeda-beda kan. Saya catat tuh. Sehingga saat saya ketemu dengan beliau, ketemu dengan Pak Edi Suwarno, orangnya dia detail. Ya udah, saya harus ke beliau tuh detail. Dari agenda dia misalkan mau berangkat ke job site, itu detail. Dari berangkat transportasi yang jemput dari bandara, mobilnya harus apa, segala macam, detail banget. Begitu nanya, Tung mobilnya apa? Ini Pak. Berapa mobil? Sekian Pak. Terus pengawalan? Sudah Pak. Agendanya? Sudah Pak. Udah, dia nggak bisa bicara tuh. Udah semua. Jadi masing-masing saya udah catat semua tuh. Nah, jadi kita harus punya catatan tersendiri di kita, itu masing-masing BOD kita. Jadi kita saat masuk ke dia, aman. Nah, contohnya yang saya sering presentasi di BOD, waktu 15 menit, saya nggak ada 15 menit, sudah selesai. Dan proposal mengenai project, udah dia pro. Ya udah kalau gitu udah lanjut aja. Jadi cepat. Gitu sih Pak, sharing aja. Makasih Pak. Subhanallah, luar biasa Pak Untung. Kakak sekalian, Pak Untung ini guru saya di United Tractors, ya, mengajarkan saya, bimbing saya, mulai saya megang customer support area Sumatera dulu, ya, dibimbing oleh beliau bagaimana mengcover mining, ya, beliau guru saya. Luar biasa Pak Untung, terima kasih atas sharingnya. Ya, jadi itulah pentingnya kita mengenal karakter orang per orang, baik bawahan kita, atasan kita. Ya, ada manfaatnya. Ada manfaat. Kemudian, ini sedikit lagi. Nah, ini saya ambil contoh, saya pilih preferensinya kan ada Steven. Jadi karakter orang itu dibagi berdasarkan dominasi otaknya. Jadi otak kiri, otak kanan, otak atas, otak bawah. Ya. Kalau otak kiri bawah itu adalah kategorinya karakternya sensi. Kiri atas itu thinking. Kanan atas intuiting. Kanan bawah feeling. Otak tengah insting. Masing-masing dominasi otak mempunyai kelebihan dan keunggulannya, dan bagaimana cara mendekatinya dan berkomunikasi dengan mereka. Ya, ini caranya ya. Jadi Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian, ya caranya. Oke, waktu makin lewat ya dari ini, jadi saya mohon izin kita akan bahas lebih banyak lagi terkait ini nanti di tanggal 17 Februari. Nantikan tanggal mainnya ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi terkait hal ini, ya. Dan saya mengajak kepada kakak-kakak sekalian bahwa ternyata komunikasi itu tidak cukup jika kita hanya menggunakan satu jurus saja. Maka kenali dan pahami karakter orang, karena ternyata karakter orang berbeda-beda dan perlu didekati dan dikomunikasikan dengan cara yang berbeda-beda. Maka saya mengajak teman-teman, kakak-kakak sekalian, mari kita belajar teknik komunikasi pemimpin berpengaruh yang formulasinya adalah kreatif. Kenali karakternya, berikan respon, empati, aktif mendengar, tatap mata, intimasi, dan feeling positif. Akhir kata,
ada quote dari Nicky Gamble mengatakan bahwa a lot of problem in the world would be solved if we talk to each other instead of about each other. Banyak problem di dunia ini bisa kita selesaikan dengan kita saling berbicara satu sama lain, bukan tentang satu sama lain. Terima kasih. Saya Nizar Dangkua, Komunikasi Kreatif Trainer, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pak Nizar ini memang jagonya untuk bikin orang penasaran gitu ya. Karena penasaran akan jadi sebagai pemasaran di tanggal 17 gitu ya. Maka untuk itu tanggal 17 kami mohon kakak-kakak, bapak-bapak yang ingin hadir atau mendalami materi ini, baik materinya Pak Sugeng yang tadi atau materinya yang sekarang Pak Nizar, nanti bisa hadir. Kami mohon hadir ya gitu Pak Nizar ya, Pak Sugeng ya. Dan bapak-bapak semuanya kita ramaikan lagi di tanggal 17 Februari. Jadi yang kreatif tadi kita kumpas tuntas gitu ya. Yang punyanya Pak Sugeng tadi juga 5 stepnya kita kumpas tuntas gitu ya. Jangan lupa kita nantikan kehadirannya. Baik, untuk sesi yang kedua, sepertinya tadi sebenarnya ada yang mau nanya-nanya. Boleh saya buka satu kesempatan saja Pak Nizar ya. Untuk yang nanya. Kami persilakan yang mau dibuka Mbak Ayu, Mas Amri lagi atau Mas Nursam atau beliau Pak Sugeng, Pak Untung, kami persilakan atau ada Ibu Eva, monggo. Boleh nanya? Boleh Pak Nursam, kami persilakan Pak Nursam. Gini, mau nanya tentang tadi ya, bilik otak tadi kan. Kita ingin mengetahui apakah dia karakternya di sensing, thinking, tweeting, feeling maupun insting, gimana ya caranya ya? Yuk itu aja, terima kasih. Baik, kami persilakan Pak Nizar, ini expertnya ini kalau Steve ini. Kami persilakan. Tadi yang nanya Pak siapa? Pak Iswandi ya? Pak Nursam Effendi. Oh, Pak Nursam. Oke, Pak Nursam. Kalau kita akan membahas ini bisa panjang, Pak. Tapi sederhananya begini. Setiap dominasi otak ya, itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya yang sudah diinstal oleh Yang Maha Kuasa ya ke dalam diri kita. Ya. Jadi pada saat kita dilahirkan, pada saat Yang Maha Kuasa membentuk diri kita, itu kelebihan dan kekurangannya sudah diinstal dalam kepala kita. Makanya ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tadi sensing, thinking, intuiting, feeling dan insting. Ya. Bagaimana karakternya, buruk dan baiknya, bagaimana cara pola komunikasinya yang pas, ya. Itu. Nah, cara sederhana mengenalinya itu juga ketika kita tahu detail, kita bisa paham dengan kita bicara empat mata atau kita dengarkan jenis-jenis kata atau keyword-keyword yang sering keluar dari mulutnya, itu kita bisa menebak. Ya, bisa menebak. Oh, karakternya orang ini kira-kira feeling. Oh, kini orangnya thinking. Oh, ini orangnya sensing. Dan jika kita tahu, ya, kita juga bisa menempatkan orang itu sesuai dengan pekerjaan yang cocok dengan karakternya. Begitu Pak Nursam, mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih Pak Nizar, luar biasa. Untuk lebih detailnya, saya menunggu Pak Nursam untuk hadir di tanggal 17, Pak. Siap, insya Allah Pak Nizar. Insya Allah. Pak Nursam posisinya di mana ya Pak Nursam? Di rumah nih, lagi off nih. Di Jakarta, di kota Jakarta? Kalimantan. Oh, Kalimantan. Kalsel. Kalau iya, oke. Saya kira kalau di Jakarta bisa colek-colekkan langsung dengan Pak Nizar kopi darat nanti itu. Ya. Gitu, Pak Nizar ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik, serangkaian sudah, saya kira waktunya sudah cukup karena sudah mendekati jam 11:30 nih, jam 11:10. Dan mohon maaf Pak Nizar, Pak Sugeng, sebelum kita akhiri, boleh kita pengawetan dulu ya Pak Nizar, Pak Sugeng ya, biar kelihatan lebih sahdu. Mas Rofi, sebelum pengawetan, mungkin teman-teman mencatat link feedback-nya atau bisa ini, jadi memberikan feedback. Nanti yang memberikan feedback akan mendapatkan
e-certificate dari kami. Ya, silakan difoto dulu atau di screenshot ya. Jadi nanti teman-teman, kakak-kakak yang sudah hadir di pagi hingga siang ini, tolong berikan feedback, karena feedback itu penting buat kami untuk lebih meningkatkan kemampuan memberikan wawasan ya kepada kakak-kakak sekalian. Terima kasih. Ya. Sepertinya Bang Nizar ini sudah expert, masih perlu di feedback lagi, luar biasa ya konsepnya ya. Nih. Itu sebelum kita